Shalom saudara, kiranya anugerah dari Allah boleh senantiasa menyertai setiap kita. Saudara yang terkasih, saya kira saudara setuju dengan saya bahwa perjalanan hidup kita sebagai manusia adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Siapapun diri kita, pasti kita pernah bergumul dalam hidup ini. Nah saudara, yang namanya pergumulan hidup itu bisa sangat beragam. Bukan saja jenis pergumulannya yang beragam, namun juga sifat pergumulannya yang tidak selalu sama. Ada pergumulan yang bisa kita prediksi sebelumnya, tetapi ada juga pergumulan yang tidak bisa kita prediksi. Nah saudara, kalau pergumulan yang kita hadapi bisa diprediksi sebelumnya, mungkin kita bisa jauh lebih siap. Kita bisa jauh lebih tenang ketika menghadapi pergumulan itu. Namun saudara, tidak semua pergumulan bisa kita prediksi sebelumnya. Faktanya, ada pergumulan yang memang unpredictable, yang tidak terduga, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, namun harus kita hadapi. Nah saudara, bangsa Israel juga pernah menghadapi pergumulan yang tidak pernah mereka prediksi, tidak pernah mereka duga sebelumnya. 1 Raja-Raja pasal 17 mencatat, bangsa Israel harus menghadapi kekeringan dan bencana kelaparan yang berkepanjangan. Karena apa? Karena Tuhan tidak menurunkan hujan di Israel selama beberapa tahun. Di bagian lain, firman Tuhan mencatat hujan tidak turun di Israel selama 3,5 tahun. Kekeringan yang berkepanjangan itu berarti mereka akan menghadapi bencana kelaparan, saudara. Nah saudara, apa yang dialami oleh orang Israel ini tentu bukan sesuatu yang sudah mereka prediksi, mereka duga sebelumnya. Mereka nggak pernah menduga, mereka nggak pernah menyangka bahwa mereka akan mengalami kekeringan dan kelaparan selama itu. Namun saudara, di tengah-tengah situasi pergumulan yang tidak terduga ini, di tengah-tengah bencana kekeringan, kelaparan yang melanda bangsa Israel ini, kita melihat bagaimana Tuhan tetap memelihara hidup Elia hambanya dengan pertolongan yang juga tidak terduga. Pertama saudara, Allah menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, mengapa ke sungai Kerit? Padahal sungai Kerit adalah sungai yang kecil yang sebentar lagi akan kering airnya. Kenapa enggak ke sungai Yordan yang jauh lebih besar? Jawabannya saudara, karena di tengah-tengah pergumulan kekeringan yang tidak terduga itu, Allah mau Elia tetap bersandar menaruh harapnya hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada berkat-berkat Tuhan. Yang kedua saudara, selain sungai Kerit, pertolongan Allah yang tak terduga itu juga nampak ketika Allah mengirim burung-burung gagak untuk memberi Elia makan pada waktu pagi dan pada waktu petang. Saudara, burung gagak adalah burung pemakan bangkai. Oleh sebab itu, burung gagak sering digunakan sebagai simbol kematian. Nah menariknya saudara, burung simbol kematian ini justru dipakai Tuhan untuk memberi kehidupan kepada Elia. Nah saudara, diberi makan oleh burung gagak jelas bukan sesuatu yang pernah dibayangkan, diprediksi, dipikirkan sebelumnya oleh Elia. Namun saudara, melalui burung gagak itu, jelas Allah ingin menunjukkan kepada Elia dan juga saya kira kepada setiap kita umatnya, bahwa Allah sanggup memelihara setiap kita dengan berbagai cara. Termasuk dengan cara-cara yang seringkali tidak terduga, tidak terpikirkan oleh setiap kita. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih, kiranya kebenaran ini boleh semakin menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk terus bersandar, untuk terus berharap kepada Tuhan. Bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kita alami karena pandemi yang tidak terduga ini, Allah tetap sanggup memelihara hidup saudara dan saya. Bahkan terkadang pertolongan Allah itu datang dengan cara-cara yang tidak pernah kita duga. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.